الله أكبر. قل الله أكبر الله أكبر شالت فيها الشوار. Brigade Al-Hassam mengaku telah melakukan penyergapan kompleks terhadap pasukan Israel. Akibat serangan ini sejumlah militer rezim Zionis dilaporkan terbunuh. Pasukan rezim Zionis tersebut awalnya terlihat menyusup ke timur lingkungan Al-Tufah di bagian timur kota Gaza. Tak berselang lama, Brigade Al-Hassam melakukan penyergapan, membombardir tentara-tentara tersebut. Sayap militer Hamas tersebut mengatakan jika serangannya menyebabkan IDF terbunuh dan terluka. Namun mereka tak merinci berapa jumlah korban seluruhnya. Serangan serupa juga diluncurkan Al-Hassam pada Sabtu 19 April 2025. Mereka menargetkan tank Merkava 4 dan bulldozer militer D9 milik pendudukan. Kendaraan-kendaraan militer tersebut dibombardir menggunakan 2 peluru Al-Yasin 105. Selain itu mereka juga membakarnya di daerah Jabal Al-Surani di lingkungan yang sama. جاهز يا رب بسم الله يا رب. Sejumlah kendaraan militer Israel disergap Brigade Al-Hassam. Serangan tersebut menyebabkan kendaraan-kendaraan tersebut hancur hingga terbakar. Insiden ini dilakukan Brigade Al-Hassam pada Sabtu 19 April 2025. Para pejuang mereka mengaku menargetkan tank Merkava 4. Tanya itu, mereka juga menghancurkan bulldozer militer D9 milik pendudukan. Serangan dilakukan menggunakan 2 peluru Al-Yasin 105, membakarnya di daerah Jabal Al-Surani. Pada Kamis 17 April, mereka sebelumnya juga meluncurkan tembakan menyasar bulldozer D9. Dikutip dari tribunnews.com, setidaknya ada 3 bulldozer yang diserang Brigade Al-Hassam. Namun senjata yang digunakan untuk menyerang berbeda seperti yang digunakan pada Sabtu kemarin. Ada 3 peledak kuat yang menargetkan bulldozer militer D9 Israel itu. Mereka disebut menggunakan berpeluncur roket Yasin 105, bahan peledak SUAS, dan bom barel. Akan tetapi, tentara Israel belum mengomentari insiden spesifik yang dilaporkan oleh Brigade Al-Hassam tersebut. Militer Amerika Serikat meluncurkan serangan besar-besaran menyasar wilayah Yaman. Sementara Angkatan Bersenjata Yaman juga tak tinggal diam melakukan perlawanan. Pasukan Amerika Serikat melancarkan serangan udara di berbagai wilayah Yaman pada Sabtu 19 April 2025 malam. Pesawat tempur Washington melakukan 20 serangan udara di ibu kota Sanaa yang menargetkan pinggiran barat, timur, dan selatannya. 2 orang tewas dan 2 lainnya terluka akibat agresi Amerika Serikat di lingkungan Al-Nahda di distrik Al-Taura. Sementara 1 orang tewas dan 1 lainnya cedera dalam serangan udara Amerika Serikat di distrik Bani Matar sebelah barat Sanaa. 1 orang lainnya juga cedera dalam serangan udara di pemakaman Majal Al-Dimah di distrik Al-Safiyah di pusat Sanaa. Militer Amerika Serikat turut melancarkan 13 serangan udara di pelabuhan dan bandara internasional Hudaidah. Di hari yang sama, Yaman mengaku menembak jatuh pesawat tak berawak MH9 milik Amerika Serikat. Drone ini disebut sedang menjalankan misi permusuhan di wilayah udara Provinsi Sanaa. Juru bicara militer Yaman, Brigadir Jenderal Yahya Saree mengatakan, pihaknya menggunakan rudal permukaan ke udara produksi dalam negeri. Ini menjadi drone kedua yang berhasil ditembak jatuh dalam kurun waktu 24 jam. Sejumlah tentara Israel dilaporkan tewas terbunuh di terowongan Hamas yang ada di jalur Gaza. Mereka terbunuh lantaran terpancing dengan jebakan perlawanan. Brigade Al-Hassam mengaku melakukan 3 operasi selama 2 hari terakhir yang menargetkan pasukan Israel di kota Khan Yunis, Gaza Selatan. Dalam operasi pertama dilakukan pada Rabu 16 April 2025. Mereka memancing pasukan khusus Zionis ke dalam terowongan yang dipasangi jebakan. Sementara lokasinya sendiri berada di daerah Hizan al-Najjar di Khan Yunis. Begitu anggota pasukan Israel memasuki terowongan, sejumlah alat peledak diledakkan. Akibatnya sejumlah tentara tewas dan lainnya mengalami luka-luka.
Di hari yang sama, para petempurnya meledakkan 3 alat peledak kuat yang menargetkan 2 buldoser militer D9 Israel. Operasi militer berlanjut hingga Kamis 17 April yang menyerang 3 buldoser D9 Israel. Mereka menggunakan granat berpeluncur roket Yasin 105, bahan peledak SUAS, dan bom barel. Meski demikian, Israel belum memberikan respon terkait klaim Brigade Al-Qassam ini. Seorang tentara Israel dilaporkan tewas setelah kendaraan yang ditumpanginya diserang Brigade Al-Qassam. Tentara tersebut menjadi prajurit pertama yang terbunuh di Gaza sejak pasukan pertahanan Israel melanjutkan serangannya terhadap Hamas pada 18 Maret 2025. Tentara yang terbunuh tersebut diketahui bernama Perwira Gihaleb Suleiman Al-Nasasra, 35 tahun. Ia bertugas sebagai pelacak di Brigade Utara Divisi Gaza dari Rahat. Insiden mematikan itu terjadi selama operasi divisi ke-252 di dekat Beit Hanon di Gaza Utara. Divisi tersebut tengah berupaya membersihkan area dekat perbatasan dari infrastruktur Hamas termasuk terowongan. Pembersihan dilakukan sebagai bagian dari upaya memperluas zona penyangga Israel yang kini mencakup lebih dari 30% wilayah jalur Gaza. Insiden bermula saat sekelompok tentara yang berkendara di sepanjang jalan logistik IDF ditembaki oleh pasukan Hamas. Militan yang keluar dari terowongan meluncurkan RPG ke kendaraan tentara yang tidak bersenjata. 3 prajurit wanita dari unit pengumpulan intelijen tempur ke-414 terluka. Sementara 2 di antaranya, seorang perwira dan seorang petugas medis tempur, tercatat dalam kondisi serius. Sesaat kemudian, regu penyelamat mencapai lokasi kejadian bersama dengan pelacak dari brigade tersebut. Namun, kelompok Hamas meledakkan alat peledak di pinggir jalan dengan pasukan penyelamat. Akibatnya, Al-Nasasra tewas dan melukai 2 pelacak lainnya, termasuk 1 yang terluka parah. Kematian Al-Nasasra menambah jumlah korban Israel dalam serangan darat terhadap Hamas menjadi 411 orang. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.